Halo semuanya, ketemu lagi dengan Yuli. Sedikit perkenalan, saya Yuli, orang tua dari Jason, berumur 20 tahun, remaja dengan berkebutuhan khusus autis. Saya hari ini mau membagikan pemahaman dan pengalaman saya mengenai topik yang sekarang lagi trending banget gitu ya, tentang masking. Banyak juga yang belum tahu tentang apa itu masking, tapi ada juga sebagian yang udah tahu tentang masking itu. Nah, masking ini maksudnya putting on a mask, bukan masker mask ya, putting on topeng, ya, topeng. Jadi ini seperti orang yang memakai topeng untuk menyembunyikan agar orang lain tuh nggak bisa melihat wataknya yang sebenarnya, karakter, emosi, reaksinya, identitas asli kita. Jadi pada saat kita memakai topeng, ya kita menyembunyikan keaslian diri kita. Ya. Sebagai individu yang neurotypical, normal, ya, kita semua di satu titik kita pasti akan pakai topeng kita, ya, put on our mask ya, atau jaga image-nya kita. Ya. Karena kita mau orang itu menganggap kita itu baik, sopan, pintar, kompeten, ya, dan sebagainya. Dan semua ini dilakukan sebagai bagian dari keputusan secara sadar atau conscious, ya. Tapi kita itu punya pemahaman dan kesadaran akan aturan sosial yang ada di masyarakat, sehingga kita tahu apa yang diharapkan dari kita, dari masyarakat, di dalam hidup bermasyarakat ya. Nah, meskipun kita itu mengerti tentang apa yang diharapkan dan aturan di dalam masyarakat, bersosialisasi, tetap aja ya, kita itu bisa stres, ya, frustasi, lelah secara mental, bahkan memiliki beban emosional. Nah, untuk individual dengan autis, ya, masking ini artinya tuh sama ya, jadi memasang topeng, ya. Tapi fungsinya sedikit lebih ekstrim lah, sedikit lagi berbeda ya, karena mereka itu tidak bisa tidak bisa mengerti aturan sosial ya, jadi sehingga mereka harus pasang topeng agar orang lain nggak bisa melihat ya, emosinya mereka pada saat mereka marah dan frustasi. Mereka harus sembunyiin, atau misalnya berpura-pura bahwa mereka itu sama seperti orang lain, berfungsi yang sama seperti orang lain, bereaksi yang sama, yang normal atau layaknya seperti neurotypical. Jadi mereka harus mengkontrol stimmingnya pada saat mereka overloading sensori gitu kan, reaksi mereka harus dikontrol, ekspresi mereka juga, ekspresi emosi mereka itu harus dikontrol, sehingga mereka harus terus-menerus menahan diri dan menekan reaksi dan emosinya agar orang lain tuh nggak bisa ngeliat ya, dan menganggap mereka itu sama seperti normalnya. Nah, semua hal ini tuh melelahkan sekali secara emosi ya. Nah, kemudian setelah biasanya saya membahas selalu mulai dari what, habis kita tahu apa itu, kita coba cari mengapa, why ya. Nah, dari pemahaman saya, masking ini, memakai topeng ini, itu adalah sebagai mekanisme untuk coping mechanism ya. Yaitu cara bertahan, cara menyesuaikan diri ya, agar persepsi orang lain terhadap dirinya ya itu baik, normal, layak ya, jaga image lah gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa mereka perlu untuk coping ya? Karena menurut pengalaman saya itu, mereka itu selalu dikasih tahu, di drill, diingetin, gimana sih kamu harus bersikap, kamu nggak boleh harus begini, kamu harus begitu ya, harus jadinya seperti bagaimana ya, kamu harus bereaksi seperti begini gitu ya. Ini bisa juga melalui social story yang selalu kita kasih tahu ke mereka ya, ke individual dengan autism ya. Nah, ini membentuk satu persepsi tentang apa orang normal itu harus gimana bersikapnya,
harus bereaksi begini, harus bereaksi begitu gitu ya. Nah, jika kita nggak lakukan yang seperti diinginkan oleh masyarakat, maka kita akan dianggap aneh atau bahkan gila ya. Nggak ada loh yang mau berteman sama kamu, nggak ada yang suka sama kamu, kamu itu dianggap nggak normal, malu kalau kamu melakukan atau bereaksi atau mengekspresikan sesuatu seperti screaming, tantrum, meltdown gitu ya. Nah, intinya itu kamu itu harus bersikap begini, begitu agar dianggap normal, nggak aneh, ya, nggak malu-maluin, bisa diterima orang. Kamu juga harus mempertahankan image kamu, bahwa kamu itu disukai, kamu itu banyak teman, kamu itu pintar, kamu itu diterima. Pada akhirnya masking itu terjadi karena mereka selalu dikasih tahu apa yang harus mereka lakukan, bagaimana mereka harus mengekspresikan, tanpa mereka paham why, mengapa mereka harus melakukan begini, begitu, berpikir demikian, mengapa orang lain tuh bersikap begini, berpikir begitu, bereaksi begini, responnya kenapa begitu. Nah, jadi akhirnya cenderung frustasi. Kita pun sebagai orang yang normal, kita akan cenderung frustasi kalau kita harus melakukan sesuatu tanpa kita tahu atau paham kenapa sih, why, kenapa kita harus ngelakuin ini, buat apa, tujuannya apa, ya. Oke. Nah, setelah what, setelah why, kita masuk ke how. Oke. Nah, banyak orang membahas tentang masking itu apa, dan apa yang mereka lakukan setelahnya, individual ya. Atau pakar-pakar juga membahas tentang masking itu apa. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara membantu mereka untuk bisa lebih menekan resiko frustasi ya. Karena kita sebagai orang yang neurotypical pun kita tetap punya masking sih di berbagai kesempatan dan berbagai saat ya. Maksudnya nggak selalu, tapi ada di saat-saat tertentu kita harus menjaga image kita dan kita harus put on our mask ya. Tapi kita paham mengapa kita harus melakukan itu, dan kita paham cara kerjanya sehingga kita bisa lebih meregulasi diri kita ya. Nah, dengan anak individual dengan autism ini lebih complicated, karena untuk bisa melakukan itu kita membutuhkan motivasi internal dari diri kita sendiri, dari diri anak itu, dan awareness, kesadaran untuk memahami, mengerti, dan belajar untuk bertahan atau coping ya. Jadi mereka perlu tahu bagaimana untuk memahami dan making sense dan coping dengan situasi tersebut. Tanpa mereka tahu ini, maka semuanya itu hanya akan menjadi hafalan. Jadi sebagai coping mechanism doang. Jadi karena aku harus begini, karena situasi meskipun aku nggak paham, aku tetap harus melakukan ini karena itulah yang seharusnya dilakukan ya. Nah, banyak juga yang orang-orang ngajarin cara merilis stres atau frustasi atau meltdown atau emosi. Itu kan aftermath-nya. Jadi setelah mereka putting on mask, biasanya sampai di rumah itu yang aku udah mau jadi diriku apa adanya, terserah gue mau ngapain. Dan banyak orang-orang dengan neurotypical pun begitu. Seharian misalnya mereka di kantor, mereka harus putting on mask. Pas di rumah mereka mau menjadi diri dia apa adanya. Tapi dengan konsekuensi adalah yang kadang-kadang terkena imbasnya adalah keluarga di rumah. Pada saat mereka melampiaskan rasa frustasi dan emosinya. Ya. Nah, tapi ada juga beberapa yang mengajarkan strategi untuk coping, untuk delay. Ya. Karena frustasi atau stres itu di kita semuanya, ya, nggak hanya anak individual dengan autism, itu pasti punya stres. Dan stres itu numpuk. Frustasi juga numpuk. Lama-lama ada satu breaking point.
Nah, jadi kita bisa mengajar, ada juga beberapa lah ya, mengajarkan strategi untuk coping, untuk delaying supaya mereka meledaknya nggak terlalu cepat gitu. Jadi mungkin nggak setiap hari mereka harus di-stress gitu ya. Nah, yang perlu dipahami, semua orang punya breaking point. Hanya saja bagaimana cara mengcounter breaking point tersebut dan supaya mencegah breaking point tersebut tidak terlalu rendah. Ya, oke. Cara yang paling ideal itu adalah mengajarkan mereka untuk bisa mengerti mengenai apa yang namanya social behavior mapping. Jadi mereka memahami bahwa apa yang mereka lakukan itu berimpact kepada orang lain, sehingga impact yang dirasakan oleh orang lain itu akan membuat orang tersebut bereaksi terhadap impact tersebut. Ya, itu ada namanya social behavior mapping. Dan mengerti mengenai perspective taking, bahwa perspektif saya berbeda dengan perspektif kamu, bisa saja sama. Ya. Nah, ini semua ada di dalam social thinking. Mungkin bisa dicek social thinking by Michelle Garcia Winner. Ya. Tapi meskipun program ini bagus, kalau pelaksanaannya hanya dilakukan melalui drilling dan melalui hafalan, maka ini akan potensi lagi ke masking. Jadi dibutuhkan kesadaran, terus internal motivation buat diri mereka untuk bisa belajar memahami dan belajar memakai strategi yang sudah diajarkan untuk bisa coping. Dan mereka juga harus lebih banyak paham tentang konsep-konsep sosial, konsep-konsep abstrak yang lebih sulit untuk dihafalkan. Ya. Sekian yang bisa saya sharing tentang masking hari ini. Semoga bisa berguna. Jika dirasa video ini berguna, bisa di-share dan di-like atau di-komen. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.